Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man syara ala nahji ila yaumiddin. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita bermajlis ilmu, dan kali ini kita akan melanjutkan dari hadis yang kemarin sempat terhenti, kaidah yang kita cantumkan pada hadis yang ketiga. Terakhir kemarin kita sampai pada poin keberapa? Poin berapa? Ke-8. Baik, berarti kemarin poin yang ke-7 halaman 43, ya. Dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kemarin pada poin yang ke-7 adalah syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala terbesar setelah kalimat syahadatain adalah salat. Maka kewajiban syar'i yang tidak pernah gugur dalam keadaan apapun adalah salat. Baik sedang safar, baik sedang sakit, bahkan sedang berperang. Tidak ada kata gugur tentang kewajiban sholat. Ini membedakan antara syariat sholat, kewajiban sholat, dan kewajiban yang lainnya. Ibadah haji, sekarang kita masuk di bulan haji, ya, kewajiban itu bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya. Adapun yang tidak mampu maka ya tidak berdosa. Begitu juga kewajiban bayar zakat bagi mereka yang mampu. Yang tidak mampu maka tidak masuk pada kewajiban tersebut. Adapun sholat tidak ada kata gugur. Yang kaya, yang miskin, yang muda, yang tua, rakyat, pemimpin, sakit, sehat, semuanya wajib sholat. Karena sholat adalah tiang agama dan menjadi bukti keislaman seorang di dunia. Seorang dibedakan antara muslim dengan kafir adalah dengan apa? Dengan sholatnya. Kemudian pada poin yang ke-8, peringatan kepada amil zakat dan petugasnya untuk menjaga diri dari mengambil atau memungut harta yang mulia, harta yang paling mahal sebagai zakat orang kaya, kecuali jika mereka telah ridha terhadap zakat tersebut atau harta tersebut. Nah, ini amil zakat ini adalah tugasnya pemerintah, dan mereka juga yang akan menunjuk para petugas amil zakat. Ya. Adapun panitia zakat, mereka hanya sebagai wakil, bukan ya amil zakat. Masjid ini seumpamanya mengumpulkan zakat kaum muslimin sebagai perwakilan, kemudian nanti diserahkan kepada para fuqara dan masakin. Mereka bukan amil zakat, mereka adalah panitia, lajnah, sebagai wakil dari orang yang berkewajiban membayar zakat. Adapun amil zakat yang resmi itu adalah mereka pemerintah atau orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai amil zakat, sehingga jelas harta kaum muslimin, ya, bukan saya panitia zakat, saya DKM masjid fulan dan fulan sebagai panitia zakat, akhirnya merasa masuk dalam asnaf golongan-golongan yang berhak mendapatkan harta zakat, mengambil bagian. Tidak demikian, ya, tidak demikian. Kemudian membayar zakat itu, ya, jika diwajibkan kepada pemerintah, maka kita wajib membayar kepada pemerintah. Adapun ya kemudian pemerintahnya zalim, pemerintahnya curang, itu urusan dia, antara dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan zakat kita sah. Adapun jika tidak diwajibkan, maka kita boleh memilih, bisa memberikan langsung kepada fuqara wal masakin atau kepada mereka yang berhak mendapatkan zakat, bisa diberikan secara langsung atau diwakilkan, dan ini sah. Kemudian yang ke-9, indahnya ajaran Nabi SAW, karena beliau wasiatkan untuk menjaga diri agar tidak menzalimi orang lain, baik dengan lisan atau tangan. Ini agama Islam, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agama yang rahmah, nabi yang rahmah, syariat yang rahmah. Maka tidak boleh menzalimi siapapun dengan lisan atau dengan tangan. Bahkan menzalimi orang kafir sekalipun terlarang dalam Islam. Ya. Ini agama yang rahmah. Sehingga tidak pernah Islam mengajarkan kezaliman.
Tidak pernah Nabi SAW dan sunnahnya mengajarkan kezaliman, ya, mengajarkan sikap yang itu merugikan orang lain, tidak. Baik dengan lisan atau dengan tangan. Oleh karena itu dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa seorang muslim yang sejati adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mereka yang bisa menjaga lisan dan tangannya, tidak mengganggu orang lain. Dia adalah seorang muslim yang sejati. Muslimah yang sejati adalah muslimah yang bisa menjaga lisan dan menjaga tangannya. Lisannya terjaga, tidak mengeluarkan suara, tetapi tangannya ternyata tidak bisa menahan diri. Ya, dia menulis dengan berbagai tulisan, ya, untuk menyakiti orang lain, maka ini tidak boleh kan? Atau dia menzalimi dengan tangannya, ya, dengan fisiknya, ini semua adalah terlarang dalam Islam. Kemudian yang ke-10, doa orang yang terzalimi mustajab. Ingat bahwa doa orang yang terzalimi mustajab, meskipun orang kafir yang terzalimi. Kalau dia orang kafir yang terzalimi dan dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Taala, maka doanya bisa dikabulkan oleh Allah. Karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira fa innahu laysa dunaha hijab. Takutlah dari doanya orang yang terzalimi meskipun dia seorang kafir. Meskipun dia seorang kafir, sesungguhnya tidak ada penghalang doanya. Ini hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Al-Utsaimin berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa orang kafir yang terzalimi. Maknanya bukan karena cinta kepada orang kafir. Ya, bukan berarti Allah cinta kepada orang kafir, bukan. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala cinta keadilan dan hukumnya itu apa? Cinta keadilan dan hukumnya itu adil. Hukum Allah itu adil. Allah cinta keadilan dan hukum Allah itu adil. Allah ingin menampakkan keadilan, menunjukkan keadilan. Maka orang yang terzalimi doanya mustajab. Jika ia berdoa keburukan atas orang yang menzaliminya sesuai kezalimannya atau kurang dari itu, ya maka mustajab. Tapi jika orangnya, ya, jika doa orang terzalimi tersebut melebihi kezalimannya atau melampaui batas, maka tidak akan diterima untuknya. Maka doa orang yang terzalimi akan dikabulkan oleh Allah dengan syarat doanya, ya, kalau itu doa keburukan tidak melebihi dari kezaliman yang dia terima. Kalau dia doa keburukan. Tapi kalau dia doa kebaikan atau doa-doa yang lainnya, maka dibolehkan. Contoh, seorang terzalimi oleh temannya, terzalimi oleh tetangganya. Buang sampah ke rumah tetangga, buang sampah ke rumah tetangga, ya. Maka ini kezaliman. Kemudian dia style musik kencang-kencang, ya kan? Sedangkan kita mau istirahat, sedangkan ada anak yang sakit, itu kencang. Nah, yang seperti ini kita terzalimi. Yang pertama bisa dinasihati. Dan bisa dinasihati, kita punya hak untuk berdoa kepada Allah. Ya, doakan. Doa kebaikan dibolehkan, doa keburukan dibolehkan, tapi jangan sampai melampaui batas. Ya, contoh, ya Allah, semoga tape-nya rusak. Ya Allah, semoga segera konslet laptopnya semuanya, karena dia kencang-kencang nyetel musiknya. Tidak ada masalah. Tapi kemudian kita doa, ya Allah turunkan laknat kepadanya, ya Allah hancurkan rumahnya. Jangan, itu berlebihan namanya. Ya, berlebihan namanya. Atau ketika kita hendak berdoa kebaikan, maka silakan, ya Allah berilah hidayah dia, ya Allah mudah-mudahan dia diberikan hidayah dan sebagainya, maka tidak mengapa. Ini malah lebih baik. Kemudian Nabi SAW ketika mengingatkan Mu'adz bin Jabal supaya berhati-hati, yang pertama adalah mendakwakan tauhid, yang kedua mendakwakan syariat Islam, dan selebihnya Nabi mengingatkan supaya berhati-hati, tidak menzalimi siapapun. Dan ini wasiat kepada para dai dan juga wasiat kepada kaum muslimin secara umum. Nah, ada orang yang berhujah, kalau begitu, ya, tidak boleh dong kita membantah ahli bid'ah. Berarti kita menzalimi mereka. Kita sebut dia ahli bid'ah, kita sebut dia, ya, mubtadi'. Bukan. Kenapa? Karena dia telah merusak
dan dia telah merubah syariat. Sedangkan syariat lebih utama dan lebih berhak untuk kita jaga. Maka kehormatan syariat lebih diutamakan daripada kehormatan ahli bid'ah tersebut. Ya, kehormatan syariat, kehormatan Islam, kehormatan sunnah lebih mulia daripada mereka orang-orang yang merusak tersebut. Dan Nabi SAW mengancam di dalam banyak hadisnya kepada ahli bid'ah, mereka yang merusak dan merubah syariat ini. Diancam dengan laknat, diancam dengan dijauhkan dari haud Nabi, diancam dengan amalannya ditolak, tidak diterima, dan lain sebagainya. Maka ya, mereka yang melanggar syariat di kalangan ahli bid'ah dan merubah syariat, maka mereka berhak untuk dibantah dan berhak untuk dijauhi. Kemudian selanjutnya hadis nomor 4, bab keutamaan mewujudkan tauhid. Mewujudkan tauhid, yaitu hadis Ubadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, wal jannatu haqq wan nar haqq, adkhalahu Allahu al-jannah 'ala ma kana min al-'amal." Nabi SAW beliau bersabda, dan hadis ini menjadi busra, kabar gembira. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, kecuali Allah satu-satunya, dengan tidak menyekutukan Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa Abdullah wa Rasul, dan bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, wa kalimatu alqaha ila Maryam ruhun min, dan bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, juga firman-Nya, kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan roh darinya, roh dari Allah, ciptaan Allah. Wal jannatu haqqun nar haqq, dan bersaksi bahwa surga adalah hak, benar adanya, dan neraka adalah hak, benar adanya. Adkhalahu Allahul jannah 'ala ma kana minal amal. Siapa yang bersaksi dengan persaksian tersebut, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga betapapun keadaan amalannya, seberapapun amalan dia. Seberapapun amalan dia, kalau dia bersaksi dengan persaksian tersebut, maka Allah tabaraka wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini berkaitan dengan kewajiban untuk mewujudkan tauhid. Diwujudkan dengan persaksian lisan, diwujudkan dengan persaksian hati, ya, dan diwujudkan dengan mengamalkan konsekuensi dari persaksian tersebut. Dan faedah dari hadis yang keempat ini, yang pertama adalah hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid dan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentauhidkan Allah dalam persaksian lisannya, mentauhidkan Allah dalam persaksian hatinya, persaksian amalannya, ibadahnya, ini dijamin adkhalahu Allahul jannah 'ala ma kana minal amal. Jaminannya adalah surga Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun arti tauhid adalah mengisahkan Allah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi dengan segala bentuk peribadatan. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan seluruh dan berbagai macam peribadatan. Maka ini mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ketiga, orang yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah dengan mengetahui maknanya. Ingat, bersaksi dengan lisan dan mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan kandungan dari syahadat la ilaha illallah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, tidak memiliki sifat uluhiyah dan rububiyah. Nabi SAW tidak memiliki sifat uluhiyah yang berhak diibadahi, tidak pula memiliki sifat rububiyah, ya. Dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusannya, bukan anak Allah, tetapi Rasul yang diutus kepada Bani Israel, dan termasuk ulul azmi minar rusul, para Rasul yang dipilih oleh Allah. Niscaya Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga seberapapun amalannya. Persaksian yang pertama kepada Allah, persaksian ya kepada Rasulullah SAW, persaksian kepada Isa ibn Maryam. Persaksian yang tiga ini menjadikan seorang ya dijamin dengan surga Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, barang siapa yang beriman kepada Isa bin Maryam
mengharuskannya untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Siapa yang mengaku beriman kepada Nabi Isa, maka dia harus beriman kepada Nabi Muhammad. Ya, karena Isa yang mengkhabarkan akan datang seorang nabi setelahku nanti. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, datang setelahku nanti seorang nabi yang bernama Ahmad, dan itulah nabi kita Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad memiliki nama Ahmad, Muhammad. Ini adalah salah satu nama Nabi SAW. Dan dalam hadis Nabi SAW sabdakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Nabi bersumpah, tidaklah seorang dari umat ini, baik Yahudi dan Nasrani, mendengar tentang aku. Siapa yang mendengar tentang aku dari kalangan Yahudi atau Nasrani, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan agama yang aku diutus dengannya. Dia mendengar dakwah Nabi Muhammad, kemudian dia meninggal dunia dan tidak pernah beriman kepada Nabi Muhammad, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti termasuk penghuni neraka. Meskipun dia mengaku sebagai pengikut agama yang dibawa oleh Nabi Musa, meskipun dia mengaku sebagai pengikut agama yang dibawa oleh Nabi Isa, kemudian dia mendapati Nabi SAW diutus, mendapati dakwah Nabi SAW sampai kepada dia, kemudian tidak beriman kepada Nabi, maka dia tetap menjadi kafir dan diancam dengan neraka. Oleh karena itu lihat, siapa orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad? Orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad adalah seorang pendeta ahli kitab, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal sepupu Khadijah, seorang ahli kitab yang mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Tapi ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan turunnya wahyu, kemudian Nabi SAW menyampaikan kabar turunnya wahyu. Kemudian Khadijah melihat keadaan Nabi yang tidak seperti biasanya, maka Khadijah datang kepada sepupunya Waraqah, dan Waraqah ini seorang yang ahli di dalam Alkitab. Sehingga ditanyakan ke Khadijah, adakah berita tentang ciri-ciri yang demikian? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, namus. Kata Waraqah bin Naufal, yang turun kepada Muhammad itu adalah namus yang pernah turun kepada Musa, yaitu Jibril membawa wahyu turun kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kepada para nabi sebelumnya. Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, demi Allah, kalau seandainya aku nanti mendapati Muhammad diusir oleh kaumnya dari negeri ini, dari kota Mekah, maka aku akan membela dia dan menolong dia. Ini menunjukkan bahwa Waraqah bin Naufal, para ulama, mengetahui ciri kenabian ada pada Muhammad dengan turunnya wahyu dibawa oleh Jibril. Sehingga Waraqah bin Naufal disabdakan oleh Nabi SAW, la tasubbu Waraqah, jangan engkau mencela Waraqah, fa inni ra'aitu lahu jannah wa jannatain, sesungguhnya aku melihat dia mendapatkan satu surga atau dua surga. Ini adalah kabar gembira dari Nabi SAW. Tapi lihat, mereka yang mengaku beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Nabi Musa di zaman Nabi, kemudian tidak beriman kepada Nabi, diperangi oleh Nabi SAW. Kaum Yahudi yang ada di kota Makkah, kaum Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka diperangi oleh Nabi SAW. Kaum Nasara yang di luar Makkah, di luar Madinah, mereka diperangi oleh Nabi dan para sahabatnya. Bahkan Nabi SAW mengutus utusan untuk membawa risalah dakwah kepada para pembesar orang-orang kufar dari pengikut Nasara dan Yahudi supaya mereka masuk Islam. Dan lihat, siapa tadi? Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk berdakwah kepada siapa? Ahlul Kitab. Mereka beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, tetapi mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah kepada mereka supaya mereka mau beriman kepada Nabi Muhammad. Dan salah satu istri Nabi SAW ada yang sebelumnya adalah seorang wanita
Yahudiyah yang kemudian dia masuk Islam, jadi istri Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak beriman kepada Nabi setelah diutusnya Nabi Muhammad dan setelah sampai kepada dakwah Nabi Muhammad, maka ancamannya adalah neraka. Dan lihat seorang raja Najasyi, raja dari negeri Habasyah. Dahulunya ada seorang Nasrani, raja Nasrani yang dikenal adil, yang kemudian di akhirnya beriman kepada Nabi SAW karena telah sampai kepadanya dakwah Nabi SAW melalui para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Tidak cukup hanya beriman kepada Nabi Isa, kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad, sedangkan Islam, syariat, dakwah Nabi telah sampai kepadanya. Kemudian yang kelima, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia, mencakup dakwah kepada Yahudi dan Nasara serta semua umat di atas muka bumi. Tidak ada pilihan bagi siapapun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW kecuali harus beriman kepadanya dan membenarkan semua yang datang darinya. Ini konsekuensi beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, harus beriman kepada nabi yang diutus setelahnya. Kemudian yang keenam, hadis ini menunjukkan bahwa agama yang hak di sisi Allah adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Dan ini sebagai penutup bagi seluruh agama, penutup bagi seluruh syariat yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Islam menjadi agama terakhir, syariat terakhir yang dibawa oleh Nabi SAW dan menghapuskan syariat-syariat sebelumnya dan menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, hadis ini sebagai bantahan kepada kaum Nasara yang membuat kedustaan kepada Allah. Kaum Nasara, kalau di tempat kita disebut kaum apa? Kaum Kristiani. Hadis ini sebagai bantahan kepada kaum Nasara yang membuat kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwa dia memiliki anak, Allah memiliki anak. Ini adalah kedustaan dan keburukan yang paling keji yang pernah dikatakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dikatakan oleh kaum Yahud, di mana mereka kaum Yahud juga menyatakan bahwa Uzair adalah apa? Uzair adalah putra Allah. Ya, ini adalah kedustaan yang nyata. Kemudian keimanan seorang yang kedelapan, keimanan seorang tidak akan sah sampai ia mengimani keesaan Allah, mengimani tauhidullah, dan bahwa dia maha suci dari segala sifat kurang dan cacat. Allah maha sempurna, Allah maha suci dari segala sifat-sifat kurang dan cacat. Dialah sembahan yang semua makhluk membutuhkan kepadanya, yang tidak beranak, Allah yang tidak beranak lagi diperanakkan. Dan ini adalah keyakinan kaum muslimin, keyakinan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala ahad, Allah satu, Allah Maha Esa, lam yalid wa lam yulad. Kemudian yang kesembilan, sabda Nabi SAW, Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga seberapapun amalannya. Hal ini sebagai dalil bahwa pelaku maksiat dari kalangan kaum muslimin jika masuk neraka maka tidak akan kekal di neraka. Kalau ada kaum muslimin yang masuk ke neraka, maka tidak akan kekal di neraka. Ini bantahan kepada kaum Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan menghukumi kekal di neraka. Berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah meyakini bahwa kalau ada dari kalangan kaum muslimin yang melakukan dosa besar dan meninggal dunia sebelum dia bertobat, maka itu berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampunkan. Jika Allah berkehendak, Allah akan siksa, Allah akan hukum dia. Kemudian tempat kembalinya adalah di surga. Oleh karena itu Nabi mengatakan Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga seberapapun amalannya. Yang ke-10, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa dimasukkan ke surga itu terbagi menjadi dua. Kalimat adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Maka dimasukkan ke dalam surga itu ada dua macam. Yang pertama, dimasukkan ke surga dengan sempurna tanpa didahului dengan azab bagi orang yang sempurna amalannya. Jadi ada orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka ini adalah mereka orang-orang yang sempurna iman dan amalannya. Yang kemudian yang B, dimasukkan ke surga dengan diazab terlebih dahulu bagi yang kurang amalannya. Dan ini
ya adalah melalui proses adanya hisab, adanya azab. Adanya hisab, adanya azab. Orang yang beriman, jika kesalahannya, jika dosa-dosanya, kesalahannya mengalahkan kebaikannya, maka dikembalikan kepada kehendak Allah, tahtal masyiah. Jika dia berkehendak, niscaya akan diazab sesuai kadar dosanya, dan jika dia berkehendak tidak diazab, maka akan selamat dari neraka, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik, orang yang melakukan kesyirikan dan tidak bertobat sampai dia meninggal, Allah tidak akan ampunkan dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dosa-dosa besar selain syirik, apabila seorang melakukan dosa besar dan belum bertobat, maka Allah tabaraka wa taala bisa saja akan mengampuni dosanya tersebut. Dan barang siapa yang berbuat syirik, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Kemudian yang ke-11, di antara prinsip akidah Ahlussunnah adalah meyakini kebenaran adanya surga dan neraka. Nabi tadi menyebutkan siapa yang bersaksi ya kebenaran adanya surga dan neraka, ya, maka ini akidah Ahlussunnah. Apakah ada yang mengingkari? Nah, ada yang mengingkari. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah adalah meyakini kebenaran adanya surga dan neraka, dan bahwa keduanya telah diciptakan oleh Allah, tidak akan binasa selamanya. Surga dan neraka telah ada. Surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah dan akan kekal. Ya, akan kekal sampai hari kiamat dan sampai seterusnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa dalam ayat semua akan hancur binasa, maka yang kekal hanya wajah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya wajah Allah yang mulia. Ya, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini akan hancur binasa. Yang kekal hanya wajah Allah. Ulama mengatakan bahwa di antara yang kekal adalah surga dan neraka. Di antara dari makhluk Allah yang akan kekal adalah surga dan neraka. Allah telah ciptakan surga, Allah telah ciptakan neraka. Dan surga dan neraka ini akan tetap kekal sampai hari kiamat dan sampai seterusnya. Maka kewajiban kita adalah mengimani adanya surga, dan Allah sebutkan uiddat lil muttaqin, telah disiapkan ya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kita mengimani adanya neraka yang yang Allah tabaraka wa taala sebutkan uiddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Ini dua ciptaan Allah, dua makhluk Allah yang akan kekal selama-lamanya dan tidak akan binasa selamanya. Kemudian selanjutnya, hadis yang kelima adalah peringatan dari kesyirikan. Peringatan dari kesyirikan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah mal mujibatan. فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sahabat, ibnu sahabat, ya sahabat anaknya sahabat. Beliau mengatakan datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia bertanya, "Ya Rasulullah, man mujibatan?" Wahai Rasulullah, apa itu dua hal yang pasti? Apa itu dua hal yang pasti? Faqala, maka Nabi menjawab, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Dua hal yang pasti. Yang pertama, siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun, maka ia pasti masuk surga. Dijaga tauhidnya, tidak tercampur dengan kesyirikan apapun. Yang kedua, kepastian yang kedua, wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Dan siapa yang meninggal sedangkan dia berbuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun, maka ia pasti masuk neraka. Dua hal yang pasti. Dua hal yang pasti antara tauhid dan syirik, antara surga dan neraka.
Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahihnya. Maka ini hadis yang sangat penting, bahwa kepastian itu adalah sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan selama kita hidup di dunia, maka tidak bisa kita memberikan satu kepastian, ya, dalam hal apa? Dalam perkara dunia tidak bisa seorang memberikan kepastian, ya. Suami tidak bisa memberikan kepastian kepada istrinya, istri tidak bisa memberikan kepastian kepada suaminya, orang tua kepada anaknya bisa. Sehingga apa yang kita ucapkan adalah insya Allah jika Allah berkehendak, insya Allah jika Allah berkehendak, mudah-mudahan Allah berkehendak. Tapi kepastian yang jelas pasti ada yang telah dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Kepastian siapa yang berhak masuk surga, kepastian siapa yang berhak masuk neraka. Oleh karena itu tidak boleh seorang memastikan bahwa si fulan pasti masuk surga, si fulan pasti diharamkan masuk neraka. Tidak bisa, kecuali ada dalil dari Allah Tabaraka wa Taala dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah dari hadis ini yang pertama, hadis ini menunjukkan semangat para sahabat dalam bertanya ilmu kepada Nabi, terlebih perkara prinsip dalam beragama. Lihat semangat para sahabat dalam bertanya tentang ilmu, terlebih ilmu yang berkaitan dengan agama, ilmu yang berkaitan dengan syariat, ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ilmu berkaitan dengan amalan, dan untuk menyelamatkan diri dunia dan akhirat. Semangat mereka, ya, tidak terbalik. Urusan dunia kita yang lebih semangat, urusan dunia lebih semangat tidak. Lihat, ya, sebagian orang ketika ada perkara-perkara urusan dunia yang di situ dibuka, mungkin acara seminarnya, mungkin acara tanya jawabnya, mungkin acara-acara yang berkaitan dunia, luar biasa semangat. Tapi urusan perkara ilmu syar'i, ya, terlebih adalah perkara berkaitan akidah, berkaitan dengan tauhid, sedikit sekali peminatnya. Wa qalilun min ibadi syakur, kata Allah, sedikit sekali hambaku yang bersyukur, sedikit sekali hambaku yang beriman. Padahal perkara yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka, menyelamatkan dia dunia dan akhiratnya. Tapi lihat sahabat semangat mereka untuk bertanya kepada Nabi dalam perkara ilmu, yaitu dalam perkara prinsip agama. Yang kedua, wajib meyakini dan membenarkan janji Nabi SAW sebagaimana dalam hadis ini. Kenapa? Karena janji Nabi, ucapan Nabi semuanya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi dari perkara syariat, dari perkara agama ini adalah wahyu, yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wajib untuk dibenarkan, mentasdiq, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, hadis ini sebagai dalil tentang keutamaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mentauhidkannya, juga sebagai peringatan dari kesyirikan kepada Allah dan penjelasan besarnya bahaya syirik. Keutamaan tauhid dan orang yang mentauhidkan Allah, bahaya syirik dan bahaya orang-orang yang berbuat syirik. Karena sudah ada kepastiannya, yang mentauhidkan Allah balasannya adalah surga. Yang berbuat syirik kepada Allah dan tidak bertobat, maka balasannya adalah pasti neraka. Dan Allah telah menyebutkan, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan sungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah haramkan baginya surga. Di mana dia kembali? Tempat kembalinya adalah di neraka. Tidak ada penolong bagi dia, tidak ada syafaat bagi dia, karena dia telah berbuat syirik kepada Allah di dunia. Di akhirat, para anbiya, para rasul, orang-orang saleh, malaikat, bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan memberikan syafaat kepadanya, karena dia telah berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dikembali, sesungguhnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Sebaik apapun amaliyahnya di dunia, secara zahir di hadapan manusia, ya, tidak lepas salatnya 5 waktu, tidak lepas tahajudnya, tidak lepas puasa Senin Kamisnya, tidak lepas haji dan umrahnya, tidak lepas zakat infaknya, membantu fakir miskin dan lain sebagainya, selalu terdepan.
tetapi kemudian dirusak dan digugurkan amaliyahnya semua itu dengan kesyirikan. Sia-sia. Katakan la yahbatan, amalannya akan sia-sia, hancur, binasa, dirusak oleh kesyirikan. Ini virus yang merusak amal saleh, merusak ibadah, merusak keimanan. Ini yang lebih berhak untuk diobati. Ini lebih berhak untuk diobati daripada virus-virus yang merusak jasad manusia. Maka hati-hati, ya. Kenapa? Karena tempat kembalinya adalah neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang kelima, sesungguhnya perbuatan syirik adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kejahatan yang paling jahat. Ya. Dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling jahat. Karena syirik menghancurkan tauhid rububiyah. Syirik merendahkan tauhid uluhiyah. Syirik, ya, merendahkan tauhid uluhiyah dan prasangka buruk. Syirik menjadikan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kejahatan, kezaliman, ya, yang paling jahat, penistaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Penistaan kepada syariat Allah Tabaraka wa taala adalah kesyirikan. Kemudian yang keenam, syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah, baik selain Allah itu adalah manusia, selain Allah adalah malaikat, selain Allah adalah bulan dan bintang, selain Allah adalah kuburan, selain Allah adalah bebatuan, selain Allah adalah benda-benda yang dianggap keramat, disamakan dengan Allah, atau menyamakan makhluk yang lemah, yang fakir dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha agung, maka adalah kesyirikan. Ketika seorang meminta, ya wali fulan berikan aku rizki, ya wali fulan berikan aku keturunan, ya wali fulan berikan aku jodoh, berarti dia telah menyamakan makhluk tersebut, bahkan makhluk yang sudah menjadi tanah di alam kuburnya tersebut, dengan Allah yang maha kuat, yang maha hidup, yang maha kaya, yang maha agung. Dia telah berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak mampu memberikan rezeki kepadanya, Allah tidak mampu memberikan keturunan kepadanya, Allah tidak mampu memberikan jodoh kepadanya, sehingga dia harus meminta kepada makhluk yang lemah, yang fakir. Ini kerusakan yang merusak akidah umat, yang merusak, ya, keimanan seorang hamba, kesyirikan. Menyamakan makhluk dengan Allah Tabaraka wa taala. Oleh karena itu, ya, wasiat Luqman al-'abd as-salih kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kau mempersekutukan Allah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik adalah dosa, benar-benar kezaliman yang besar, adalah kezaliman yang besar. Wasiat Luqman kepada anaknya, Allah tidak sebutkan wasiat yang berkaitan dengan dunia, tapi wasiat yang berkaitan seorang ayah berikan wasiat kepada anaknya supaya menjaga tauhid dan imannya, supaya menjaga hak Allah Tabaraka wa taala. Ketika seorang anak dia menjaga hak-hak Allah, menjaga tauhid dan keimanannya, Allah pasti akan menjaga dia, Allah pasti akan memberikan taufik kepadanya. Tapi ketika seorang anak dia menyanyiakan hak Allah, dia meremehkan hak Allah, dia tidak menjaga iman dan tauhidnya, maka yang lain akan lebih rusak dan akan lebih rusak. Maka di sini pentingnya orang tua untuk mentarbiyah dan mendidik anak-anaknya yang pertama adalah tauhid dan memberikan peringatan dan peringatan. Jangan ikuti suara-suara yang datang dari sebagian orang mengatasnamakan parenting, kemudian dengan kalimat jangan mengucapkan larangan kepada anak, jangan ucapkan kalimat jangan kepada anak, itu kan akan merusak pendidikan dan sebagainya. Bohong, bertentangan dengan ajaran Al-Quran, bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Al-Quran mengatakan la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau berbuat syirik. Rubahlah kalimat jangan dengan kalimat ayo nak mentauhidkan Allah saja. Tidak bisa. Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai apa? Basyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Dan berapa banyak dari ayat maupun Al-Quran, dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menyebutkan dengan kalimat la, jangan, atau naha, melarang. Ya. Dan itu biasa diambil dari mereka, orang-orang kafir yang mereka tidak mengerti syariat. Maka hati-hati, ya. Kemudian yang ketujuh,
Syirik terbagi menjadi dua. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirik besar, dan yang kedua adalah syirik kecil. Kemudian syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah, sarful ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Seperti apa syirik besar? Berdoa. Tadi berdoa kepada selain Allah. Dia menyebut ya Rasulullah. Dia di sini, tapi dia menyebutnya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku kemudahan di dalam bekerja, berikan aku kemudahan dalam mencari rezeki, berikan aku kemudahan. Ya Rasulullah, sembuhkan aku. Ini adalah syirik besar yang seorang dengan ucapannya tersebut dia telah jatuh dalam perbuatan syirik besar. Atau dia sebut ya wali fulan, ya syekh fulan. Ya, ini semua adalah syirik besar. Tidak disadari oleh sebagian orang. Maka berdoa, meminta kepada selain Allah, bernazar untuk selain Allah tabaraka wa taala, ya, kemudian takut kepada selain Allah, dan dia yakin dengan takutnya tersebut bukan menjadi sebab, tapi dia yang akan memberikan madarat dengan sendirinya. Kemudian menyembelih untuk selain Allah. Ini semua adalah syirik besar. Sebagaimana firman Allah pada ayat tadi yang pernah kita baca, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian yang ke-9, bahaya syirik besar adalah dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan syirik besar, maka dia keluar dari Islam. Mengharuskan kalau dia meninggal kekal di neraka, mengharuskan kekal di neraka. Kenapa? Karena dia meninggal dengan membawa dosa syirik. Diharamkan bagi pelakunya masuk ke surga jika dia meninggal dunia dan belum bertobat. Ini berat sekali. Ya. Konsekuensi daripada syirik besar ini adalah keluar dari Islam. Maka seorang bisa keluar dari Islam karena beberapa sebab. Di antara sebabnya adalah perbuatan syirik. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah dalam risalahnya Nawaqidul Islam. 10 nawaqid, 10 pembatal. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah. Kadzabhi kaman dzabaha lil jinni wal qabr. Seperti orang yang menyembelih untuk kuburan dan menyembelih untuk jin. Ini pembatal Islam, pembatal keimanan. Kemudian yang ke-10, adapun bahaya syirik kecil adalah dosa besar. Syirik kecil ya adalah dosa besar. Bukan kemudian ketika disebut syirkul asghar, syirik kecil adalah dosa kecil, tidak, ini dosa besar. Dosa besar meski tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, meskipun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Orang yang berbuat syirik kecil berarti dia jatuh pada dosa besar. Yang kedua, dia mengurangi tauhidnya. Yang ketiga, menjadi wasilah kepada syirik besar. Semakin dia banyak berbuat syirik kecil, maka ini wasilah untuk jatuh pada syirik besar. Dan syirik kecil ini menggugurkan amalan yang sedang dilakukan. Ketika seorang sedang beramal saleh, kemudian niatnya untuk manusia, ya, maka ini gugur amalannya, gugur amalan yang dia lakukan, karena dia tidak mengikhlaskan amalan tersebut untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ke-11, di antara contoh syirik kecil adalah riya dalam beramal, agar dilihat dan mendapatkan pujian manusia. Kemudian bersumpah dengan selain nama Allah, ya, bersumpah dengan selain nama Allah. Dia bersumpah dengan ya nama Nabi. Wallahi war Rasul tidak bisa. Ya, dia bersumpah wan Nabi, tidak bisa. Tidak boleh. Kemudian contoh lain syirik kecil adalah tatayur. Seorang yang merasa sial akan mendapatkan musibah jika melihat burung ini, jika mendengarkan suara hewan ini. Ini tatayur, ya, dan ini syirik kecil. Dan yang lainnya. Kemudian 12, wajib bagi setiap mukmin untuk berhati-hati dan berlepas diri dari semua macam kesyirikan. Ya, semua macam kesyirikan, dan takut kesyirikan menimpa dirinya. Takut kesyirikan akan menimpa dirinya. Tidak boleh kita merasa aman. Oh, sudah anak belajar tauhid, ya, anak sudah belajar tauhid sekian kitab yang anak pelajari, aman anak dari syirik. Tidak ada jaminan.
Tidak ada jaminan. Ya, selama kita masih hidup di dunia ini, maka tidak ada jaminan seorang akan selamat. Ya, akan selamat. Karena itulah kewajiban kita untuk berhati-hati dan berlepas diri dari semua macam kesyirikan dan takut kesyirikan menimpa dirinya. Sebagaimana Nabi sebagaimana Nabi Ibrahim, ya, takut kesyirikan menimpa dirinya, padahal beliau adalah pemimpin orang-orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim takut kesyirikan akan menimpa dirinya dan akan menimpa anak keturunannya. Padahal seorang nabi, seorang rasul, Imamul Muwahhidin, Abul Anbiya, Khalilur Rahman, tetapi begitu takutnya, ya, kesyirikan akan menimpa dirinya dan menimpa anak keturunannya. Nabi Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, rabbi ij'al hadzal balada amina, ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, wajnubni wa bani an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim berdoa, jauhkanlah aku dan keturunanku, ya, dari menyembah berhala, dari berbuat syirik. Ulama berkata, adakah orang yang merasa aman dari kesyirikan setelah Ibrahim? Kalau Ibrahim saja merasa takut akan menimpa kesyirikan pada dirinya dan pada anak keturunannya, apalagi dengan kita. Nah, kita harus lebih takut, lebih waspada. Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, tidak ada, ya, yang merasa aman dari kesyirikan kecuali orang jahil tentang bahaya syirik. Nah, orang-orang jahil tentang kesyirikan, orang-orang jahil tentang bahaya syirik, dia meremehkan, dia menganggap itu hal biasa. Perdukunan, sihir, ya, kemudian ritual-ritual, sembelihan-sembelihan, ya, untuk selain Allah dianggap biasa. Padahal itu kesyirikan. Kenapa demikian? Karena kejahilan dia, kebodohan dia. Dia meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Dia menyebut nama Nabi dan meminta. Dianggap hal biasa, bahkan dianggap itu adalah ibadah. Padahal itu adalah kesyirikan dan kesyirikan. Maka tidak ada yang merasa aman dari kesyirikan kecuali orang jahil tentang bahaya syirik. Lihat, tidak ada orang yang merasa aman, ya, dari apa? Dari kekufuran kecuali orang yang jahil tentang pembatal keislaman dan keimanan. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka santai saja ketika istihza, mengolok-olok syariat, menjadikan agama ini sebagai bahan candaan, bahan lelucon. Mereka anggap biasa. Padahal itu adalah sebab kekufuran dan sebab pembatal keislamannya. Tetapi kenapa mereka merasa aman? Karena jahil. Mereka tidak belajar. Jahil. Ya, mereka menganggap hal remeh. Oleh karena itu kebodohan ini adalah hakikat musuh yang sebenarnya. Ketika seorang jahil tentang, ya, bahaya, kerusakan yang akan ditimbulkan karena sebab pemberontakan kepada penguasa dan pemimpin di negeri kaum muslimin, maka dia dengan mudah mencela pemimpin, mudah memprovokasi rakyat, merendahkan pemimpin, menyeru untuk khuruj, memberontak kepada pemimpin, demo di jalanan. Karena mereka jahil dari bahaya kerusakan yang akan ditimbulkan karena sebab pemberontakan. Maka berhati-hati. Kita wajib belajar tentang tauhid, wajib belajar tentang syirik supaya kita bisa menjaga diri kita, supaya kita bisa menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita, supaya kita berhati-hati dan tidak merasa aman. Oh, alhamdulillah, ana sudah hijrah. Alhamdulillah, ana sudah belajar tauhid, belajar akidah, aman. Tidak. Berapa banyak orang yang akhirnya berguguran di jalan hijrahnya karena sebab dia meremehkan perkara-perkara tersebut. Kemudian tidak dibarengi dengan belajar yang rajin, tidak dibarengi dengan persahabatan dengan orang-orang yang semangat dalam istiqamah, semangat di dalam hijrahnya. Akhirnya kembali menjadi orang-orang yang berbuat syirik, kembali menjadi orang-orang yang berbuat bid'ah, kemudian menjadi orang-orang yang berbuat hal-hal yang melanggar syariat lagi. Ini jangan sampai. Kewajiban bagi orang tua, terutama para akhwat, para ummahat, untuk mentarbiyah anak-anak ada tarbiyah tauhid,
Bahkan dahulu disebutkan oleh para ulama bagaimana para sahabat mereka ditarbiyah oleh orang tua mereka adalah dengan tarbiyah tauhid dan iman sebelum tarbiyah Al-Quran. Tarbiyah tauhid dan iman sebelum mereka ditarbiyah Al-Quran. Sebelum mereka diperintahkan, diajarkan untuk menghafal Al-Quran, mereka diajarkan tentang tauhid dan iman. Di zaman kita terbalik, ya, dari kecil anak yang diajari apa? Al-Quran. Dari kecil ditalkin Al-Quran terus. Tapi talqin tauhid dan keimanannya bisa dibilang nol. Orang tua bangga, senang ketika anaknya menghafal sekian banyak ayat dari surat Al-Quran, tetapi nol, kosong daripada isi-isi tauhid dan keimanan. Sehingga apa? Ketika dia selesai hafal Qurannya, ketika dia khatam menghafal Qurannya, dia tidak mendapatkan ilmu tauhid dan keimanannya. Ini yang realita terjadi. Dahulu para sahabat, ya, diajari iman dan tauhid baru Al-Quran. Sehingga ketika ada ayat-ayat di dalam Al-Quran, semuanya pasti diimani, semuanya pasti dibenarkan, tidak ada lagi yang diingkari atau yang didustakan. Sehingga perintah dalam Al-Quran langsung mereka laksanakan. Ya, realita yang ada sekarang, banyak mereka yang ahli di bidang Al-Quran, menghafal Quran, tetapi apa yang terjadi dengan tauhid dan keimanannya? Apa yang terjadi? Hafal Quran, tapi kalau ada musibah mintanya di kuburan. Hafal Quran, tetapi ya, ketika ada masalah larinya kepada mbah dukun dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Hafal Quran, tapi masih percaya kepada jimat-jimat dan barang-barang antik. Di mana Al-Quran yang dia baca? Di mana Al-Quran yang dia pelajari, yang dia hafalkan? Ini pentingnya. Maka orang tua ajarkan tauhid dan keimanan dan ajarkan Al-Quran. Tauhid, keimanan dan Al-Quran. Tapi iman dan tauhid ini menjadi prioritas utama dan utama. Ini harus diingat baik-baik. Baik, kemudian kita baca sedikit lagi. Hadis nomor 6. Bab kewajiban mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah. Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya niscaya masuk surga. Siapa yang menjaganya nama-nama Allah tersebut niscaya dia masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan faedah dari hadis ini yang pertama, sesungguhnya beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah salah satu rukun iman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah mencakup 4 rukun. Jadi pada poin yang kedua, beriman kepada Allah harus terpenuhi 4 rukun, yaitu beriman tentang adanya Allah, tentang wujud Allah. Allah itu ada, harus diimani. Yang kedua, beriman kepada rububiyahnya. Allah memiliki rububiyah, Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, mengatur alam. Allah tabaraka wa ta'ala yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki. Ini semua perbuatan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dalam perkara rububiyah yang harus diimani. Yang kedua, yang ketiga ada beriman terhadap uluhiyah Allah. Allah satu-satunya berhak untuk diibadahi sebagai ilah, sembahan, satu-satunya yang hak. Selain daripada Allah adalah sembahan yang batil. Yang keempat adalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya, bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Maka beriman kepada nama-nama dan sifat Allah adalah salah satu dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin seorang dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna sampai ia benar-benar mengetahui nama-nama dan sifatnya, sehingga ia beriman kepada Allah, sehingga dia beribadah kepada Allah di atas ilmu. Beribadah kepada di atas ilmu. Bagaimana dia beribadah kepada Allah sedangkan dia tidak mengetahui nama Allah, tidak mengetahui sifat Allah. Ya.
Dia mau berdoa, tapi dia tidak tahu kalau Allah itu As-Sami', Maha mendengar. Nama Allah As-Sami', Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu. Allah mendengar yang tersembunyi di dada kita, dan Allah mendengar yang itu diungkapkan oleh lisan kita. Ini harus paham bahwa Allah Maha mendengar, Allah Sami'. Ketika kita berdoa, maka kita menyebut Ya Sami', Ya Sami' doa, wahai yang mendengarkan doa. Kita sebut supaya ini membabit tawassul, perantara di dalam berdoa, yang akhirnya doa kita lebih dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana seorang akan berdoa meminta rezeki sedangkan dia tidak mengetahui nama Allah Ar-Razzaq, dan Allah adalah Maha memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Sehingga ketika dia berdoa, dia meminta dengan nama Allah, Ya Razzaq urzuqni, dan seterusnya. Maka semakin kita mengenal Allah dengan nama dan sifat-sifatnya, maka kita akan semakin sempurna di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan tentang dirinya. Allah mengkabarkan tentang dirinya. Apa yang Allah kabarkan? Walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah asma'ul husna. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah kepadanya. Maka jadikanlah asma' husna Allah itu sebagai doa. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Tinggalkan orang-orang yang mengingkari nama Allah. Kenapa demikian? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah akan membalas atas pengingkaran mereka, kekufuran mereka. Ingat, perintah Allah adalah fad'uhu biha. Jadikan nama-nama Allah untuk berdoa kepada Allah, bertawassul. Allah tidak perintahkan walillahil asmaul husna dan milik Allah nama-nama yang indah, maka bernyanyilah dengan nama Allah. Tidak. Walillahil asmaul husna dan milik Allah nama-nama yang indah, maka menarilah dan berjogetlah dengan menyebut nama Allah. Tidak. Tapi Allah katakan fad'uhu biha, berdoalah dengan nama Allah. Dan berdoa itu butuh kekhusyuan dan ketenangan. Berdoa kepada Allah ibadah. Maka saat kita beribadah kepada Allah harus dengan khusyuk dan tenang, bukan dengan alat musik, bukan dengan nyanyian, bukan dengan tarian, bukan dengan goyang-goyang. Ini adalah penghinaan kepada Allah. Ini adalah bentuk tidak berakhlak kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ajaran siapa yang demikian? Nabi tidak pernah ajarkan. Ajaran siapa? Sahabat tidak pernah ajarkan demikian. Bagaimana nama-nama Allah dijadikan sebagai nyanyian, sebagai nasyid, disebut nasyid Islami lagi? Alhamdulillah. Tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka Ahlus Sunnah, perhatikan, Ahlus Sunnah orang yang paling faham tentang nama dan sifat Allah. Ahlus Sunnah mereka paling hafal tentang nama-nama Allah, tapi bukan untuk dinyanyikan, tapi untuk berdoa, tawassul dengan menyebut nama dan sifat Allah. Ya, bukan seperti ahli bidah, dihafal nama itu 99, kemudian dibuat nyanyian, tidak demikian. Makanya tadi Ahlus Sunnah ketika mereka menghafal Al-Quran, Al-Qurannya dijadikan sebagai apa? Pedoman untuk hidupnya. Pedoman untuk hidupnya dibaca, pedoman untuk hidupnya diamalkan, pedoman untuk hidupnya diajarkan, didakwahkan, ditadaburi, dijadikan sebagai rujukan dalil. Ahlul bidah ketika menghafal Al-Quran, satu, dijadikan hanya sekedar lantunan-lantunan yang indah. Jadikan hanya sekedar tujuan perlombaan. Jadikan hanya sekedar sebagai penghafal saja. Tapi mana dari amaliyahnya? Maka jangan kita meniru mereka. Tujuan semua itu adalah untuk ibadah. Tujuan kita belajar untuk ibadah, tujuan kita menghafal untuk ibadah, ya? Tujuan kita untuk menghafal semuanya itu dan mempelajarinya itu supaya kita bisa mengamalkannya. Ini yang harus perhatikan. Jangan kemudian kita ikut-ikutan mereka, ya, ahli bidah,
mengikuti mereka dalam tata cara beribadah, tata cara beramal, tata cara apa saja. Ahlus sunnah harus memiliki pembeda, keistimewaan di dalam beramal, dalam beribadah daripada ahli bidah. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang pada poin selanjutnya insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan silakan. Sedikit tambahan untuk tadi yang Ustaz sampaikan tentang bagaimana kita untuk mempelajari Asmaul Husna juga. Insya Allah di hari Kamis, ya setiap Kamis kita juga ada untuk belajar kitab Asmaul Husna, fikih Asmaul Husna oleh Ustaz Yusuf Syarfi yang kita membahas kitab fikih Asmaul Husna dari Syekh Abdul Wasat bin Abdul Muhsin. Baik, kita ke pertanyaan Ustaz. Betul. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin tidak semua ya karena kita waktunya terbatas. Nanti yang belum disampaikan akan kita lanjutkan ke pekan depan gitu ya Ustaz. Silakan. Ada berapa pertanyaan? Ada 5 Ustaz. Tidak apa-apa. Oh, ada apa? Jadi mumpung hari ini apa? Oh enggak Ustaz. Rapatnya agak mundur. Baik. Ada juga yang perlu kami ringkas ya, karena ini terlalu panjang untuk menceritakan, jadi mungkin kami dari panitia juga meringkas. Baik, yang pertama Ustaz, bagaimana batasan antara bid'ah dengan kesyirikan? Misalnya beribadah di kuburan tetapi berdoa kepada Allah, apakah hal ini sudah disebut sebagai syirik? Baik. Syirik dan bid'ah ini sama-sama perbuatan yang tercela dan sama-sama dosa besar. Syirik dosa lebih besar karena tadi konsekuensinya adalah keluar daripada Islam. Dan bid'ah pun ada 2 macam. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, bid'ah mukaffirah, dan ada bid'ah mufassiqah yang tidak mengeluarkan dari Islam. Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah termasuk di dalam kitabnya Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, beliau menyebutkan tentang bab larangan seorang menyembelih atau seorang beribadah di tempat yang di situ pernah dijadikan sebagai tempat ibadah atau ritual-ritual kesyirikan. Dan beliau membawakan nas hadisnya. Dan para ulama menyebutkan bahwa di antara bentuk contoh bid'ah yang terjadi adalah seorang ketika dia melakukan ibadah meyakini keberkahan tempat-tempat tertentu yang tidak ada dalilnya. Contoh, Anda mau ngaji ikhlas karena Allah, tapi Anda lebih khusyuk kalau ngajinya Anda di kuburan wali fulan. Tujuan Anda mengaji itu adalah untuk apa? Untuk Allah. Tapi punya keyakinan bahwa di tempat tersebut lebih berkah atau lebih khusyuk, menjadikan lebih khusyuk. Maka ini adalah perbuatan bid'ah. Sama, Anda berdoa kepada Allah dengan ikhlas, tetapi doanya di samping kuburan tersebut. Kenapa? Karena di situ Anda lebih khusyuk. Anda ingat bahwa wali fulan tersebut adalah orang yang ahli ibadah. Ketika Anda berada di sisi dan di sampingnya, Anda merasa lebih khusyuk. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, para sahabatnya, ulama, tidak demikian. Tidak demikian. Nah, bid'ah yang demikian itu wasilah ila syirki, adalah wasilah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, dia tidak meminta kepada ahli kubur, tidak. Tetapi bid'ah ini bisa mengantarkan dia pada kesyirikan. Lama-lama, ya, dia akan dibisiki oleh syaitan. Oh, dia kan orang saleh, dia kan wali saleh. Kenapa saya tidak minta perantara dengan dia saja? Nah, ini yang terjadi pada kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Ketika orang-orang saleh ahli ibadah di zamannya meninggal, maka orang-orang melihat dan mengingat akan kesolehan orang-orang tersebut, mereka membuat patung. Tujuannya apa? Setiap kali melihatnya, maka ini akan menjadikan dia semangat beribadah karena ingat kesolehan, kebaikan, dan sebagainya. Tapi ketika muncul
generasi setelahnya yang tidak mengetahui hakikat itu semuanya, akhirnya mereka menganggap bahwa ini adalah layak untuk diibadahi, layak untuk disembah, layak untuk dijadikan tempat untuk berdoa dan meminta. Akhirnya terjadilah kesyirikan. Maka bid'ah itu bisa mengantarkan pada kesyirikan. Contoh tadi bid'ah tersebut. Contoh lain, ada istilah hadrah atau istilah qiyam. Anda tidak pernah hadir sekalipun sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai anak mati tidak mau hadir. Ya. Ada namanya ihtifal Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi. Dalam perayaan Maulid Nabi biasanya akan dibacakan kasidah-kasidah tentang pujian kepada Nabi dan selawat-selawat. Kemudian nanti ada istilah mahalul qiyam. Ada satu waktu semua yang hadir harus berdiri. Kenapa berdiri? Karena mereka meyakini Nabi hadir saat itu. Ada yang pernah hadir enggak? Ada yang pernah ikut? Mungkin bisa bagi pengalaman? Mungkin bisa bagi pengalaman. Jadi ini dari mereka, ya. Ada mahalul qiyam, ada saat di mana mereka harus bangkit berdiri semuanya. Kenapa? Menghormati datangnya Nabi SAW. Bayangkan satu kampung ada berapa majelis bid'ah. Ingat, satu kabupaten, satu desa, kecamatan, satu provinsi, satu Indonesia. Dan saat itu sedunia merayakan Nabi hadir. Ini bid'ah. Sudah bid'ah maulidnya, ditambah lagi bid'ah apa? Meyakini qiyam dengan hadirnya Nabi, ya. Nah, kemudian nanti ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Apa kesyirikannya? Adalah qasidah yang pernah dibacakan, yang di situ qasidah menyebutkan bahwa telah datang Nabi kita, Nabi yang menghapuskan dosa-dosa kita, maka kami meminta kepadanya. Terus qasidah itu ada, ya. Akhirnya apa? Syirik. Minta ampunannya kepada siapa? Kepada Nabi. Dan demikian. Maka bid'ah, pintu-pintu celah yang mengarah kepada bid'ah harus ditutup rapat. Karena ini bisa mengantar kepada kesyirikan. Sama, pintu-pintu yang bisa mengarah kepada kesyirikan sekecil apapun harus ditutup, supaya tidak terjerumus kepada kesyirikan yang lebih besar. Disitulah, ya, rahmatnya, kasih sayangnya ahli sunnah di dalam berdakwah. Ahli sunnah sangat sayang kepada umat ini supaya mereka nggak jatuh pada bid'ah, supaya mereka nggak jatuh pada kesyirikan, supaya mereka sama-sama selamat, kita semuanya selamat. Itu yang diharapkan dari ahli sunnah. Ahli sunnah ketika berdakwah kepada tauhid tidak menginginkan dunia mereka. Ahli sunnah ketika menyampaikan tauhid tidak menginginkan jabatan. Ahli sunnah menginginkan dari bahaya bid'ah, bukan menginginkan jabatan, tidak, tapi menginginkan supaya manusia kembali kepada sunnah, kembali kepada ajaran Rasulullah, itu saja. Dan kita bersyukur, berterima kasih, senang, bahagia kalau ada kaum muslimin yang mereka mau mengikuti ajaran Rasulullah. Senang kita, kebahagiaan yang luar biasa. Itu dakwah di sunnah wal jamaah. Jadi tadi, kalau dia ikhlas dalam beribadahnya, maka dia jatuh pada bid'ah ketika dia mengkhususkan tempat tersebut tanpa dalil. Tapi ketika dia sudah meminta kepada siapa selain Allah tadi, maka dia jatuh pada apa? Syirik. Ya, syirik besar tadi, ya. Yang kedua, Ustaz, terkait dengan mohon pencerahannya terkait untuk agama Islam adalah agama yang hak, di mana baik kaum Nasrani harus mengimani juga syariat yang datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Even itu adalah kaum yang sekarang ini. Bagaimana jika kita memberikan semisal baju, karena kita sudah hijrah, kemudian baju itu tidak syar'i kepada Nasrani atau Kristiani yang mereka memang tidak memakai jilbab. Sedangkan apabila melihat yang dijelaskan tadi, harusnya mereka pun menjalankan syariat itu. Artinya harusnya mereka sebetulnya juga berjilbab seperti kami. Mohon pencerahannya, Ustaz. Kalau nanti lihat orang-orang Nasraniyah dan orang Yahudiyah yang mereka masih memegang ajaran yang ada pada kitab mereka menutup aurat. Di Mesir, wanita-wanita Nasraniyah
yang mereka ahli ibadahnya, yang mereka ada di kanisa-kanisa, yang ada di gereja-gereja, mereka menutup pakai jilbab, pakai jubah besar. Yang laki-laki pakai jubah dan jenggotnya sedada. Orang-orang Nasrani demikian, yang mereka ahli ibadahnya, ubatnya, ya, karena mereka tahu dalam kitab mereka ada ajaran itu. Orang-orang Yahudi sampai hari ini sebagian tempat mereka masih pakai cadar. Mereka masih pakai cadar, menutup aurat mereka. Tetapi itu tadi, dari agama yang ada Yahudi pasti di sana ada pengikutnya yang menyimpang dari ajaran. Nasara pasti di sana ada yang menyimpang dari ajaran. Muslim yang kita kenal Islam yang hak, Islam yang sempurna ini, kaum muslimin sebagian masih menyimpang dari ajaran agamanya. Wanita muslimahnya masih mengumbar auratnya. Itu tetap ada. Nah, kita tahu bahwa Islam sempurna ajarannya, memuliakan wanita, perintahkan untuk menutup hijabnya, menutup auratnya, supaya mereka tidak menjadi fitnah. Semua lengkap diajarkan dalam Islam. Kita telah hijrah. Pakaian-pakaian kita yang tadinya pakaian you can see, pakaian apa lagi? Pakaian mini, pakaian yang tidak layak bagi muslimah di luar rumahnya. Ya. Maka ketika kita sudah hijrah, pakailah itu di dalam rumah. Ya. Pakai dalam rumah. Jangan dalam rumah pakai cadar lagi, tidak. Pakai dalam rumah. Kalau memang tidak layak dipakai dalam rumah, ya sudah. Apa yang bisa dipakai? Nggak bisa dipakai, biarkan. Jangan lagi dikasih orang. Kasih orang malah kita membuka pintu apa? Pintu orang lain membuka juga. Pintu orang lain membuka juga. Ya. Jadi sudah pakai sendiri, tidak bisa dipakai, jadikan apa yang bisa bermanfaat. Mungkin pakai untuk apa? Alas, pakai untuk ngepel, atau pakai pada saat masak. Kan tidak ada masalah masak pakai pakaian you can see, ada masalah dalam rumah, ada masalah, ya. Nah, ini dibolehkan. Kemudian, kalau seandainya sekarang ada seorang Muslim menikah dengan ahlul kitab, wanita Yahudi atau wanita Nasara, seorang suami dia berhak perintahkan istrinya untuk menutup auratnya, memakai hijab syar'i. Mungkin tidak? Mungkin. Seorang muslim dia menikah dengan wanita ahlul kitab, Yahud dan Nasara. Dia punya istri pertama muslimah bercadar, istri kedua Nasraniyah. Dia perintahkan istrinya untuk bercadar. Dipaksa? Boleh. Kenapa? Karena dia berada di bawah kekuasaan dia. Dia mengikutinya, dan ajaran-ajaran yang ada pada kitab mereka juga menutup aurat. Adapun agamanya boleh tidak dipaksa masuk Islam? Boleh tidak dipaksa masuk Islam? Tidak boleh. Tidak boleh dipaksa masuk Islam. Ya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Ya, demikian. Jadi kalau kita memiliki sesuatu yang tidak layak untuk dipakai di luar rumah tadi, maka sudah bisa kita pakai dalam rumah. Atau kalau seandainya dihadiahkan kepada orang dengan syarat, beri syarat. Apa syaratnya? Ana hadiahkan ini tapi dipakai satu di dalam rumah. Di luar rumah saya berlepas diri di hadapan Allah. Bisa tidak? Wah, kata. Ya. Dan insyaallah, aduh iman ini mahal Ustaz, iman ini mahal. Insyaallah man taraka syai'an lillah awadahu wa khairan minna. Siapa yang meninggalkan sesuatu ya karena Allah, ganti yang lebih baik. Tadinya dia pakaiannya kecil, tipis, pendek, Allah ganti dengan jilbab yang lebih besar. Insyaallah. Pakaian yang lebih besar. Wah, kan. Ya, wallahu a'lam. Berikutnya selanjutnya. Apakah ketika ziarah ke makam orang tua dan membaca surat-surat pendek itu termasuk kesirikan? Kemudian jika pernah melakukan kesirikan karena ketidaktahuan atau tidak sengaja kemudian bertobat, apakah akan tetap masuk neraka? Baik, ziarah kubur ini hukumnya sunnah. Karena ini akan mengingatkan kepada akhirat dan mengingatkan kepada kematian. Yang kedua, ziarah kubur tujuannya adalah untuk mendoakan si mayit dan mendoakan ahli kubur. Maka
Kalau kita mengambil pendapat bolehnya wanita berziarah kubur, dari pendapat yang kita ikuti, wanita boleh ziarah kubur tapi dengan syarat tidak niyaha di kuburan, tidak meratap di kuburan dan menangis berlebihan, ya, dan juga menjaga hijab syar'inya ketika kuburan. Ini syarat-syarat disebutkan para ulama. Maka ketika seorang ziarah kubur, tidak diperkenankan dia untuk membaca bacaan dari Al-Quran. Cukup dia datang, dia mengucapkan salam kepada ahli kubur semuanya. Assalamualaikum ya ahli diyar, ya, assalamualaikum ya ahli kubur, minal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dia datang mencari kuburan orang tuanya, kemudian dia doa di sana, mendoakannya. Bukan kita yang meminta, kita berdoa supaya Allah lapangkan kuburannya, supaya Allah beri nikmat kubur, supaya Allah tabaraka wa ta'ala menjauhkan dari gangguan dan siksa kubur. Doakan, ya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Sudah. Nah, kalau membaca bacaan tadi, maka ini hukumnya bid'ah. Hukumnya bid'ah, tidak pernah disyariatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan para ulama termasuk bid'ah. Ya, maka tujuan membaca Al-Quran itu apa? Untuk mendinginkan, apa katanya, suasana kuburan. Nah, bukan mendinginkan suasana kubur, tidak. Kalau kita ingin berbakti kepada orang tua kita, doakan, sudah. Kemudian kita pulang, ya, dan tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah. Kapan kita ada kesempatan untuk ziarah, berziarah, tapi tidak terlalu menjadi keseringan bagi wanita. Kemudian apa yang kita miliki dari harta kita, kita boleh infak untuk orang tua kita, ya. Dan seluruh amal soleh yang kita lakukan, baik ibadah kita, amal kita, infak kita, apa sih yang kita lakukan, maka itu akan kembali kepada orang tua, mengalir kepada orang tua, ya, mengalir kepada orang tua. Karena anak itu adalah hasil jerih payah orang tua. Al-waladu min kasbi abi. Anak itu jerih payah orang tua, dulu yang mendidik orang tua. Ketika kita menjadi baik, maka pahala kebaikan-kebaikan itu juga mengalir kepada kedua orang tua. Nah, apa yang dilakukan tadi, membaca Al-Quran tadi, ini adalah perkara bid'ah dan tidak sampai kepada kesyirikan, ya, pokoknya. Dan harus ditinggalkan, ya. Selanjutnya, Ustaz, terkait dengan siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan pasti masuk surga. Kemudian siapa yang meninggal setelah dia berbuat syirik, maka ia masuk neraka. Syirik yang dimaksud di sini apakah hanya syirik besar atau hanya keduanya? Semisal seseorang meninggal dalam kondisi dia masih riak atas amalannya. Di dalam ayat tadi, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa di situ mencakup semua syirik, mau syirik besar maupun syirik kecil. Ini pendapat sebagian ulama. Sehingga siapa yang meninggal dan membawa dosa syirik, mau besar mau dosa syirik kecil, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Ini pendapat sebagian ulama dan disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, dinukil dari pendapat sebagian ulama. Pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan dosa yang tidak diampuni oleh Allah ketika dia meninggal dunia itu adalah syirik besar. Adalah syirik besar. Maka seorang yang meninggal dunia dan membawa dosa syirik dan belum bertobat, maka dia diharamkan masuk surga dan kekal di neraka. Maksudnya adalah syirik apa? Syirik besar. Adalah syirik besar. Ya, ketika seorang meninggal dunia, dia beramal, dia sedang mengaji, lantunannya bagus karena didengar oleh mertua. Ya, tujuannya supaya dapat pujian dari mertua. Berarti apa ini? Syirik kecil. Riya kan? Syirik kecil. Kemudian tidak lama, baru 2 ayat dia meninggal. Dia meninggal dunia. Orang taunya dia baca Al-Quran, ya nggak? Meninggalnya baca Al-Quran, Masya Allah, Masya Allah. Tapi yang tahu bahwa dia itu berbuat riya hanya dia dan siapa? Dan Allah. Nah, ini ketika dia meninggal dunia, maka dia termasuk apa? Berbuat syirik kecil, dan syirik kecil itu hanya menggugurkan amalan tadi, tapi tidak menjadikan dia kekal di mana? Di neraka. Dan amalan-amalan saleh yang pernah dia lakukan masih tetap dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kita harus semuanya apa? Menjaga diri, jaga diri dari
itu semuanya supaya ya tidak sia-sia yang sudah kita kerjakan. Tapi kalau sekarang seumpamanya kita sudah belajar nih, belajar Al-Quran, dia membaca bagus, ya kan? Di hadapan gurunya, itu bersama. Jangan ketika dia membaca bagus di hadapan gurunya supaya mendapatkan pujian gurunya, bukan. Oh udahlah, ini kan anak lagi tes nih, ya kan? Supaya dapat nilai bagus dan dipuji oleh guru, maka dia baguskan suaranya, baguskan lantunannya. Ya, tak boleh tetap. Niatkan ikhlas karena Allah. Tetap jaga keikhlasan itu karena Allah. Adapun nantinya guru kita memuji, yaitu bonus saja. Karena Allah telah membantu kita. Tapi kalau itu guru ternyata malah sebaliknya, ya, mencela bacaan kita, ya supaya kita nantinya tidak kecewa. Karena kita tadi nyari pujian guru, ternyata mendapatkan apa? Senang guru. Sehingga tetap untuk dijaga, atau meskipun kita sedang belajar, ya, wah kata. Terakhir Ustaz, analisa saja. Yang bertanya, memohon nasihat kepada Ustaz. Beliau adalah seorang mahat dengan 4 orang anak yang kecil dan saat ini merasa cukup kelelahan dalam mendidik anak-anaknya dan melayani suami. Kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Beliau mohon diajarkan untuk sebuah doa dan bisa ikhlas, sabar dan kuat dalam melayani suami dan mendidik anak-anak. Allah anti bil jihad. Seorang ibu tadi yang memiliki 4 anak dan mengurusi suami yang sedang dalam kondisi kurang baik atau mungkin dalam kondisi mendapatkan ujian, maka nanti sedang berjihad. Yang pertama jihad mengkhidmah suami, mungkin suami sakit, dia sedang mengkhidmah suami. Dan disitulah surganya. Innahu jannatu aw naru, kata Nabi. Suamimu itulah pintu surgamu atau pintu nerakamu. Ketika seorang wanita, seorang istri, dia mengkhidmah suaminya dalam kondisi yang demikian, dia benar-benar dalam jihad yang besar. Yang kedua, ditambah dengan mentarbiyah dan merawat, mendidik 4 anaknya. Ini juga adalah jihad yang sangat besar. Maka yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali Allah. Pertolongan Allah adalah segala-galanya. Minta pertolongan kepada Allah. Minta diberikan kesabaran. Minta diberikan kekuatan. Tidak mampu kita kalau bukan pertolongan Allah Taala. Yang kedua, perbanyak doa. Baca doa. La haula wala quwwata illa billah. Mohon doa ketika Fatimah radhiyallahu taala anha meminta kepada Nabi supaya meminta kepada Ali supaya dicarikan pembantu untuk membantu urusan rumahnya. Nabi SAW memberikan mengajarkan zikir dan doanya. Di antaranya adalah membaca apa? Subhanallah. Baca apa? Ummahat yang hafal. Ya. Sebanyak berapa? Seperti halnya kita membaca setelah sholat kita. Itu dibaca terus. Baca terus. Ya. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa suami dan anak itu ujian. Sebagaimana istri dan anak juga ujian bagi suami. Ketika seorang dari awal pernikahannya mereka berjanji untuk bersama-sama mananya menunaikan hak satu dengan yang lainnya. Ketika mereka diberi anak keturunan, mereka sama-sama menunaikan hak anak-anak keturunannya. Maka itu diingat, ada janji di sana yang pernah diucapkan dan yang pernah disepakati. Dan ingat bahwa perjanjian tersebut, saling menunaikan hak tersebut dan juga menunaikan hak kepada anak-anak, ini ibadah yang sangat agung. Anak-anak kita dengan izin Allah, kemudian usaha yang kita lakukan dari tarbiyah yang kita lakukan, kemudian menjadi anak-anak yang saleh, maka semua nantinya akan kembali kepada kita. Sehingga
Jadikan bagaimana anak itu menjadi qurratul ain, penyejuk mata kita, penyejuk hati kita. Ketika mereka jadi anak saleh, mereka yang akan berbakti kepada kita, doa-doa mereka yang akan terus mereka lantunkan, ucapkan kepada Allah untuk kita. Itu yang menjadi motivasi kita supaya kita perhatian kepada mereka. Adapun ujian dengan mungkin ya sempitnya rezeki, banyaknya masalah, semua kita diuji. Setiap kita punya ujian. Nah, setiap kita punya ujian. Masing-masing punya ujian. Ada orang yang diberi kekayaan, harta melimpah, itu juga ujian. Dan ternyata anaknya tidak berbakti. Ada orang diberi ujian berbagai macam. Tapi ingat, dengan pemberian Allah tersebut, kalau kita mengambil hikmahnya, bahwa ini adalah ujian dari Allah dan pasti ada hikmah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, insya Allah ya, kita akan semangat untuk menghadapi itu semuanya. Ya. Kemudian yang terakhir, biasanya ada bisikan dari luar. Dan bisikan-bisikan yang buruk dari luar itu jangan didengarkan. Bisikan demikian, ya, yang demikian jangan didengarkan. Ambil nasihat, ambil masukan dari orang yang memang memberikan masukan dengan jujur, memberikan nasihat dengan jujur. Jangan diambil bisikan-bisikan yang itu akan mengarah kepada ya hal yang buruk. Karena ada saja orang yang demikian. Musibah kita yang menimpa kita tidak akan lebih besar dari musibah yang pernah menimpa para sahabat. Musibah kita tidak akan pernah lebih besar dari musibah yang pernah menimpa Nabi. Nabi SAW diuji oleh Allah ketika lahir. Apakah Nabi ada ayahnya? Nabi tidak ada. Ketika Nabi SAW besar, mulai tumbuh, Nabi diuji dengan meninggal ibunya. Nabi ketika sudah mulai besar, meninggal kakeknya. Nabi SAW kemudian menikah. Nabi SAW memiliki anak, ditinggal anaknya. Bahkan 3 dari putra Nabi SAW meninggal. Kemudian juga putri Nabi meninggal di masa hidup Nabi SAW. Kemudian istri Nabi pun meninggal di masa hidup Nabi SAW. Belum lagi ujian bagi Nabi dengan ya di dalam rumahnya, keluarganya kekurangan. Dalam artian apa? Disebutkan oleh Aisyah ya bahwa Nabi SAW dalam rumahnya pernah 1 bulan tidak apa? Tidak ada asap, tidak ada api yang menyala. Artinya bahkan Nabi pernah tidak makan sekian hari. Bahkan Nabi menggadaikan baju perang, baju besi perangnya untuk membeli makanan keluarganya. Nabi pernah diusir oleh kaumnya. Artinya ini semuanya, kata Nabi SAW, siapa yang diuji satu musibah, falyatadzakar bi musibati. Hendaknya dia mengingat musibah yang pernah menimpa aku, sehingga musibahnya akan menjadi ringan. Kita semuanya diuji oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah ya, jalan keluarnya adalah bertakwa, bertawakal kepada Allah Taala dan memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak sholawat. Bahkan sahabat yang mulia kalau tidak salah Abu Dzar atau Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi SAW, kemudian dia menyampaikan tentang sholawat. Ini diantara faedah bersolawat kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, silakan kau bersolawat sebanyak apa yang Rasulullah, silakan sebanyak-banyaknya kau bersolawat. Kemudian kata sahabat Ubay ini, ya, aku bersolawat demikian Rasulullah dengan sebanyak-banyaknya melantunkan solawat. Kata Nabi SAW, idan tukfa hamma, tukfa hamma. Kalau begitu dengan solawatmu maka kesulitan-kesulitanmu akan ditanggung oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah. Wa yughfar laka dzambuk, dan dosamu akan diampuni oleh Allah Taala. Banyak istighfar, banyak bersolawat kepada Nabi SAW, yang dengannya insyaallah akan dilapangkan ujian kita semuanya. Dan ini semuanya
ujian apa saja, baik ujian dalam keluarga, ujian dalam pekerjaan, ujian dalam muamalah dan lain sebagainya. Karena Nabi SAW juga menyebutkan ya, salah satu kunci agar kita diberikan kemudahan dan kelapangan, ay wa man yassara ala mu'sirin ay ala mu'minin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan siapa yang memberikan kemudahan kepada saudaranya yang sedang memiliki kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan dia dalam urusan dunia dan akhiratnya. Sehingga ya, kita berusaha untuk membantu saudara kita apa yang sedang menimpanya, apa saja yang bisa kita bantu dengan nasihat, dengan masukan, dengan apa saja yang bisa kita bantu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan keluar bagi kita semuanya, ya, memberikan solusi bagi segala permasalahan kita dan memudahkan segala urusan kita semuanya. Hadza wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum.